Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari UKPPJ Kabupaten Pati ingin membahas terkait pengadaan barang jasa yang dikecualikan. Telah hadir bersama kami narasumber dari UKPPJ Kabupaten Pati, Bapak Antonius Ponco Adi Aryo Nugroho SH. Selamat pagi, Pak Ponco. Selamat pagi. Beliau adalah salah satu senior kami yang di BPJ Kabupaten Pati. Kepada beliau, Bapak Antonius Ponco, kami persilahkan untuk menyampaikan materi tentang pengadaan barang jasa yang dikecualikan. Pak Ponco. Terima kasih Mas Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan sedikit membahas tentang pengadaan barang jasa yang dikecualikan. Oke. Terima kasih. Ini saya mohon izin untuk share screen. Di sini pengadaan barang jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang jasa pemerintah. Kita dasar di sini adalah Perpres nomor 16 tahun 2018 ya, tentang pengadaan barang jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Pertama itu, yang kedua peraturan lembaga KPP nomor 5 tahun 2021 yaitu tentang pedoman pengadaan barang jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang jasa pemerintah. Pengertian pengecualian di sini adalah pengadaan barang jasa pemerintah yang ketentuannya dikecualikan baik sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang ada di Perpres nomor 16 tahun 2018 sebagaimana diubah tadi 2021 yang nomor 12 tadi ya. Nah, di sini kita pengadaan yang dikecualikan itu ada 4 kriteria. Yang nomor 1 pengadaan barang jasa pada layanan umum BLU atau Badan Layanan Umum Daerah. Pengadaan barang jasa di desa, pengadaan barang jasa pada BUMD. Untuk pengadaan barang jasa di desa dan BUMD itu sedikit ada tambahan dari kami. Karena di kami sudah ada pergub tersendiri terkait pengadaan barang jasa di desa dan pada barang jasa BUMD. Yang kedua adalah pengadaan barang jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Yang ketiga, pengadaan barang jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan. Dan yang terakhir, pengadaan barang jasa yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan lainnya. Nah, dari 4 kriteria ini kita akan coba bahas satu persatu secara umum. Mulai yang pertama, pengadaan barang jasa yang ada pada BLUD. Di sini pemerintah sebagai penyelenggara negara yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan mewujudkan tujuan negara, tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan negara tersebut sangat berkaitan erat dengan pelayanan publik. Salah satu organisasi pemerintah yang memiliki fungsi dan tugas utama dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat adalah Badan Layanan Umum. Untuk menunjang tugas dan fungsi BLU tersebut, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, BLU merupakan bagian yang tak terpisahkan
atau melekat secara struktural dengan kementerian negara, lembaga induk, atau pemerintah daerah. Badan layanan umum ini memiliki fleksibilitas dalam penyelenggaraan dan melakukan pengelolaan keuangan. Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, badan layanan umum akan berkorelasi pada pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh badan layanan umum. Hal tersebut dikarenakan pengadaan barang atau jasa merupakan salah satu wujud pengelolaan keuangan. Sehingga dalam melakukan pengadaan barang atau jasa, badan layanan umum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi pemerintah tidak tunduk pada ketentuan pengadaan barang atau jasa pemerintah pada umumnya. Selanjutnya, pelaku dan organisasi pengadaan barang jasa pada BLUD ini mengacu kepada peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah tentang sumber daya manusia, pengadaan barang jasa, dan unit pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian dalam hal pengadaan barang jasa pada BLUD diatur dengan peraturan pimpinan BLU atau BLUD. BLU dan BLUD tersebut mengumumkan rencana pengadaan barang jasa ke dalam aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan atau SIRUP dan menyampaikan data kontrak dalam aplikasi sistem secara elektronik atau SPSDJ. Itu sedikit gambaran di BLUD. Kemudian kita lanjut untuk pengadaan barang jasa di desa. Pengadaan di desa ini mengutamakan peran serta dari masyarakat melalui swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa secara gotong royong dan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. Okay. Dalam hal pengadaan tidak dapat dilakukan secara swakelola, maka pengadaan dapat juga dilakukan melalui penyedia, baik sebagian maupun seluruhnya. Nah, untuk pengadaan barang jasa di desa, pihak yang terkait dalam pengadaan ini terdiri dari 1. Kepala desa, 2. Kasih atau KAUR, 3. TPK, 4. Masyarakat, dan 5. Penyedia. Itu sedikit gambaran terkait pengadaan barang jasa di desa. Untuk pengadaan barang jasa pada badan usaha milik daerah, di sini pengadaan barang jasa disesuaikan dengan kebutuhan BUMD, serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan barang jasa pada BUMD yang dapat dilakukan melalui A. Penyedia, dan B. Swakelola. Pengadaan barang jasa melalui penyedia barang jasa, cara memperoleh barang jasa disediakan oleh penyedia barang. Pengadaan melalui sekolah juga merupakan cara memperoleh pengadaan dikerjakan sendiri oleh BUMD. Pengadaan barang jasa pada BUMD ini meliputi barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa. Ruang lingkup pengadaan barang jasa pada BUMD adalah semua pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh BUMD dengan menggunakan anggaran A. Dana BUMD, B. Dana hibah tidak terikat, C. Sumber dana lain selain anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pelaksanaan pengadaan di badan usaha milik daerah ini dilaksanakan oleh pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh organisasi dan atau pelaksana pengadaan. 2. Pembentukan organisasi atau pelaksanaan pengadaan ini ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD. Dan 3. Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi atau pelaksanaan pengadaan diatur dalam peraturan direksi BUMD. Ini terjadi seperti di PDAM,
di BPR, BKK, dan lain sebagainya, yang merupakan badan usaha milik daerah. Jadi selanjutnya yang kedua tadi dari 4 kriteria pengadaan yang dikecualikan adalah pengadaan barang jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Pengadaan barang jasa yang dilaksanakan sesuai dengan tarif barang jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat ini meliputi namun tidak terbatas pada 1. Listrik, yang kedua telepon atau komunikasi, yang ketiga air bersih, yang keempat adalah bahan bakar gas, dan kelima adalah bahan bakar minyak. Pengadaan barang jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui tahapan sebagai berikut. Yaitu 1. Tahapan perencanaan. Pada tahapan perencanaan pengadaan, PA-KPA menyusun perkiraan biaya atau RAB berdasarkan perkiraan volume dan tarif barang jasa. Selanjutnya di tahapan persiapan pengadaan. Pada tahapan persiapan pengadaan ini PPK tidak menyusun HBS dan spek. PPK cuma menetapkan mekanisme pembayaran melalui pembayaran secara berlangganan, periodik, atau pembayaran secara total penggunaan. Ya. Jadi di sini PPK sama sekali tidak menentukan spek atau HBS karena tadi yang sesuai yang saya katakan di atas tadi bahwa ini adalah harga yang memang sudah dipublikasikan pada masyarakat namun tidak terbatas. Ya. Terus untuk yang ketiga, tahapan pembelian dan pelaksanaan kontrak. Proses pembelian barang jasa ini dilakukan oleh PPK dengan pembelian secara langsung kepada penyedianya. Jadi, sesuai yang item kedua tadi, kita secara periodik atau apa, lewat total, apa kita periodik berlangganan. Nah, ini dari PPK dengan pembelian secara langsungnya, langsung ke misalkan BBM, kita langsung ke untuk ke SPBU-nya, ya. Lanjut, ya. Nah, di sini untuk yang ketiga kriteria adalah pengadaan barang jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktek bisnis yang sudah mapan. Pengadaan barang jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktek bisnis yang sudah mapan merupakan pengadaan barang atau jasa yang pelaksanaan praktek transaksinya berlaku secara umum dan terbuka sesuai dengan kondisi pasar yang telah memiliki mekanisme transaksi tersendiri. Pengadaan ini dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan dapat dilaksanakan melalui kompetisi, mengikuti lelang, atau metode pemilihan yang lain seperti pembelian, garing sewa, atau pemesanan, atau langganan, atau dengan cara yang lain. Daftar barang jasa pengadaan yang dilaksanakan sesuai dengan praktik yang sudah mapan, yaitu di sini barang jasa pelaksanaan transaksi dan usaha yang telah secara umum dalam persaingan usaha yang sehat, terbuka, dan pemerintah atau asosiasi telah menetapkan standar untuk harga barang atau jasa tersebut atau harga sudah terpublikasi secara resmi, antara lain 1. Terkait jasa akomodasi hotel, kedua jasa tiket transportasi, yang ketiga langganan koran atau majalah. Kedua, di sini barang yang jumlah permintaan atas barang lebih besar daripada jumlah penawaran dan atau mekanisme pasar tersendiri antara lain keikutsertaan seminar, pelatihan, pendidikan,
Yang kedua, jurnal, publikasi ilmiah, penelitian, laporan riset. Yang ketiga, ada kapal bekas. Keempat, ada pesawat bekas. Dan kelima adalah jasa sewa gedung atau gudang. Oke. Untuk yang ketiga yang termasuk dalam pengadaan barang jasa yang dikecualikan yang untuk perusahaan yang sudah mapan ini adalah jasa profesi tertentu yang standar remunerasi atau imbalan jasa honorarium, layanan keahlian, praktek pemasaran, dan atau kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya, antara lain jasa arsitek, jasa pengacara atau penasihat hukum, jasa tenaga kesehatan, jasa PPAT atau notaris, jasa auditor, jasa penerjemah atau interpreter, dan jasa penilai. Terus keempat, ini ada barang jasa yang merupakan karya seni dan budaya dan atau industri kreatif, antara lain pembuatan sewa pembelian film, pembuatan sewa pembelian iklan layanan masyarakat, jasa pekerja seni dan budaya, pembuatan sewa pembelian barang karya dan seni budaya. Tahapan pengadaan jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktek bisnis yang sudah mapan ini terdiri dari 1. Tahapan perencanaan, 2. Persiapan pengadaan, yang ketiga persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, dan yang keempat pelaksanaan kontrak. Ini hampir sama ya dengan tahapan-tahapan yang ada pengadaan barang jasa yang pada umumnya. Okay. Selanjutnya untuk pengadaan barang jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lainnya. Pengadaan barang jasa untuk barang jasa yang diatur dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undang lainnya ini meliputi pengadaan barang jasa yang telah diatur ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dikecualikan dari ketentuan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 yaitu tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Pengadaan barang jasa yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan lain ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut. Ini demikian sedikit paparan atau yang bisa saya utarakan, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya waktu saya persilakan, monggo Mas Anies apabila ada pertanyaan nanti kita sharing, kita ngomong-ngomong bareng. Monggo waktu dan saya persilakan. Monggo Mas Anies. Terima kasih atas materi yang disampaikan Pak Monjo. Ada sedikit pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Di kantor instansi pemerintahan itu tidak terlepas dari pengadaan bahan bakar minyak untuk kebutuhan operasional kendaraan kantor. Nah, ini bagaimana teknis pengadaan bahan bakar minyak ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, terima kasih Mas Anies pertanyaannya. Saya akan berusaha sedikit menjawab ya. Untuk di instansi pemerintah memang tidak terlepas dari bahan bakar minyak untuk operasional kendaraan kantor. Pada teknis pengadaan untuk BBM ini tadi sudah seperti yang saya katakan ya sebelumnya bahwa pengadaan
bahan bakar minyak ini termasuk pengadaan yang dikecualikan. Jadi tata cara pengadaannya mengacu pada peraturan LKPP nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman pengadaan barang jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang jasa pemerintah. Pada tahapan ini pertama adalah pada tahapan perencanaan. Di sini PA atau KPA menyusun RAP berdasarkan perkiraan volume tarif dan tarif BBM yang telah dipublikasikan. Oke, untuk yang kedua pada tahapan persiapan. Di sini PPK tidak perlu menyusun HPS ataupun spek. PPK cuma menetapkan mekanisme pembayaran apakah secara periodik atau berlangganan dan dapat juga pembayaran secara total penggunaan BBM. Apabila pembayaran secara total penggunaan, PPK dapat menyusun rancangan kontrak. Yang ketiga, pada proses pemilihan penyedia ini tidak dilakukan karena ini sudah dipublikasikan dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kita tinggal nunjuk SPBU mana untuk BBM itu yang kita jadi ikatan untuk kontrak. Yang keempat pada tahap pelaksanaan kontrak. Di sini pembelian langsung ke SPBU. Serah terima pekerjaan dan pembayaran dalam pelaksanaan kontrak dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar atau yang ditetapkan penyedia. Misal dengan rekap pengisian kendaraan dinas di SPBU selama 1 bulan. Untuk bentuk kontraknya dapat berupa bukti pembayaran, kwitansi, surat perjanjian kerja, ataupun surat perjanjian. Oke, begitu Mas Anies yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan dari panjenengan. Monggo apabila ada pertanyaan lebih lanjut, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas jawabannya Pak Ponco. Ada satu lagi pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Apakah untuk efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang jasa yang di lingkungan BLU atau BLUD, ya, ini untuk mungkin sebagai pedoman untuk teman-teman kita yang ada di RSUD. Apakah pemimpin BLU, BLUD dapat membuat aturan sendiri terkait pengadaan barang jasa? Mas Anies, terima kasih ya. Waktunya ini saya akan berusaha menjawab untuk pengadaan barang jasa di BLU ataupun BLUD seperti yang saya sampaikan tadi di depan, ini juga termasuk pengadaan yang dikecualikan. Di sini betul BLUD dapat membuat sendiri aturan sendiri terkait barang jasa. Tentunya diawali dengan kajian-kajian internal BLUD dan juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Contoh 1, perundang-undangan yang berkaitan dengan BLUD. Untuk yang kedua, peraturan pengadaan barang jasa pemerintah dan best practice-nya lain sebagai rujukan. Untuk yang ketiga, tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang jasa pada BLUD disesuaikan dengan tujuan organisasi BLUD dalam rangka menunjang tata kelola organisasi yang baik. Untuk yang keempat, tahapan pengadaan barang jasa pada BLU atau BLUD secara umum meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak. Untuk yang kelima, pengaturan pemaketan atau konsolidasi pengadaan dan metode pemilihan diatur berdasarkan kewenangan. Yang keenam, pengaturan jenjang nilai pada metode pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan BLU atau BLUD. Dan untuk yang ketujuh, kriteria penunjukan langsung selain merujuk pada peraturan perundang-undangan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor BLU atau BLUD.
Yang kedelapan, dalam keadaan darurat, BLU dapat mengacu pada ketentuan pengadaan barang jasa dalam penanganan keadaan darurat. Oke. Untuk yang kesembilan, pengumuman rencana umum pengadaan ini melalui sistem rencana umum pengadaan atau SIRO dan penyampaian data kontrak ke dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE harus tetap dilakukan. Dan untuk yang ke-10, yang terakhir, pengembangan sistem dan kebijakan pengadaan barang jasa sebagai bentuk inovasi di bidang pengadaan barang jasa seperti pengelolaan data pelaku usaha dan penilaian kinerja penyedia jasa melalui sistem informasi kinerja penyedia atau SIKA, garing vendor atau vendor management system. Oke. Itu Mas Anies yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Monggo apabila ada pertanyaan lebih lanjut, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Ponco. Kami kira sudah cukup pembahasan terkait pengadaan barang jasa yang dikecualikan pada pagi hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa pengadaan yang dikecualikan yaitu untuk pengadaan barang jasa pada PLU atau PLUD, pengadaan barang jasa di desa, dan pengadaan barang jasa pada BUMD. Kemudian yang kedua, pengadaan barang jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Yang ketiga, pengadaan barang jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan. Yang keempat, pengadaan barang jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Itu nggih Pak Ponco nggih. Terima kasih Pak Ponco sudah berbagi ilmunya kepada kami. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.